Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan memaparkan materi perkuliahan pengantar bisnis dengan judul Mengelola Sumber Daya Manusia dan Hubungan Tenaga Kerja. Kami adalah mahasiswa UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, yang beranggotakan Fatimah Zahra, Mayang Aulia Rahma, Cikalwati, dan saya Muhammad Hidayatur Rahman. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Al-Fatih S. Manggabarani, SE, MSI. Adapun materi pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia, dasar-dasar manajemen sumber daya manusia, konteks hukum manajemen sumber daya manusia, pengembangan tenaga kerja, dan yang terakhir kompensasi dan tunjangan. Untuk yang pengertian, kita bahas mulai dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan individu yang bekerja untuk perusahaan, atau organisasi yang mengeluarkan usahanya agar tercapai kesejahteraan hidupnya. Nah, untuk manajemen sumber daya manusia, itu rangkaian dari aktivitas-aktivitas perusahaan atau organisasi yang diarahkan untuk melakukan perekrutan tenaga kerja, mengembangkan potensi tenaga kerja, mempertahankan tenaga kerja, dan angkatan kerja yang efektif agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, dari MSDM ini akan membantu perusahaan dalam menempatkan karyawan secara tepat. Berikut beberapa contoh perusahaan yang berhasil menerapkan MSDM secara tepat, yaitu Amazon, Berkshire Hathaway, perusahaan Google, dan perusahaan Facebook. Selanjutnya ada dasar-dasar manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini atau manajemen sumber daya manusia berfokus pada pengaturan peranan sumber daya manusia agar dapat menjadi sumber kapabilitas organisasi yang memungkinkan perusahaan dapat memperagakan kesempatan terhadap peluang baru. Dalam dasar-dasar manajemen sumber daya manusia, yang pertama ada kepentingan strategis manajemen SDM. Sumber daya manusia berkualitas akan memberikan nilai tambah sebagai penunjang keberhasilan suatu bisnis. Sumber daya manusia yang efektif dan efisien dapat berdampak besar terhadap kinerja perusahaan, di mana fungsi perusahaan sendiri adalah mengarahkan sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi pasar sebagai faktor eksternal utama. Selanjutnya ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses menganalisis dan mengidentifikasi yang dilakukan suatu organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia dalam menentukan langkah yang akan diambil guna mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia penting dilakukan agar memiliki tujuan yang jelas akan masa depan serta mampu mengantisipasi kekurangan kualitas tenaga kerja yang diperlukan. Terdapat dua tugas perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan suatu aktivitas dalam mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistematik guna mencapai aktivitas pekerjaan yang efektif dan efisien.
Terdapat dua bagian dalam analisis pekerjaan, yaitu yang pertama deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah kegiatan memberikan tugas-tugas beserta tanggung jawab pada suatu pekerjaan dengan jelas sesuai perlengkapan yang tersedia dan bidang perusahaan yang dijalankan. Yang kedua ada spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan merupakan kegiatan merincikan keterampilan, kemampuan, dan pengalaman secara efektif pada pekerja dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua ada memperkirakan permintaan dan penawaran sumber daya manusia. Pemanfaatan akan prediksi penjualan yang baik seringkali menjadi dasar perhitungan kebutuhan sumber daya manusia, terutama pada bisnis kecil. Dengan melihat sejarah suatu segmen usaha, maka suatu bisnis dapat memperkirakan permintaan akan berbagai jenis karyawan. Organisasi besar seringkali menggunakan model yang lebih rumit dalam memprediksi kebutuhan sumber daya manusia. Terdapat dua prediksi penawaran tenaga kerja. Yang pertama, prediksi penawaran internal. Memprediksi jumlah dan jenis karyawan yang akan berada di perusahaan pada suatu waktu tertentu di masa yang akan mendatang. Kemudian ada prediksi penawaran eksternal, yaitu kegiatan memprediksi jumlah dan kegiatan orang yang akan tersedia bagi proses rekrutmen dari semua pasar tenaga kerja. Yang kedua ada bagan penggantian. Bagan penggantian ini merupakan sebuah daftar posisi manajerial berisi siapa yang menduduki jabatan, nama jabatan yang dimiliki oleh setiap pekerja sebelum pindah ke tempat lain, dan siapa saat ini yang memenuhi syarat sebagai penggantinya. Pada bagian ini, memberikan waktu lebih banyak dalam mengembangkan perencanaan pengalaman bagi calon pengganti pada pekerjaan yang penting. Yang ketiga ada persediaan keterampilan. Persediaan keterampilan merupakan fasilitas perencanaan atau pengidentifikasian pekerja yang siap untuk dipindahkan atau dipromosikan. Beberapa organisasi juga memiliki sistem informasi karyawan dan penyesuaian penawaran serta permintaan sumber daya manusia. Yang keempat, penyesuaian penawaran dan permintaan sumber daya manusia. Setelah kita mengetahui permintaan yang akan datang dan penawaran internal, maka manajer dapat membuat rencana untuk mengelola surplus pekerja yang telah diprediksi. Sebaliknya, apabila terjadi kekurangan pekerja, perusahaan dapat merekrut karyawan baru, sedangkan karyawan lama dapat dilatih kembali untuk ditempatkan di tempat yang kekurangan karyawan tersebut. Selanjutnya, konteks hukum dalam manajemen SDM. Hal ini penting karena mengatasdasarkan perilaku yang dilakukan dalam aktivitas perusahaan secara jelas dan tertulis, sehingga keberadaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kesetaraan kesempatan bekerja dapat terlaksana dengan baik di lingkungan manajemen. Pemberian hak kepada tenaga kerja tidak boleh dibedakan atas dasar ras, suku, budaya, agama, jenis kelamin, asal negara, dan hubungan kekerabatan. Apabila tindakan diskriminasi dilakukan, akan membuat terjadinya perbedaan antar anggota golongan yang terlindungi dengan anggota lain secara tidak wajar. Kesetaraan kesempatan bekerja ketika sudah tercipta, maka memiliki beberapa tujuan. Di antaranya keputusan yang matang atau kondisi atas keputusan suatu pekerjaan yang tidak dipengaruhi oleh adanya illegal discrimination. Lalu ada sistem gaji yang sama, tindakan afirmatif, menghindari diskriminasi, dan menghindari disparate treatment atau adanya perbedaan perlakuan karena menjadi bagian dari kelompok yang dilindungi. Selanjutnya, persoalan hukum manajemen SDM masa kini. Yang pertama ada AIDS di dunia kerja. Menurut ADA, American with Disabilities Act tahun 1990, AIDS dianggap sebagai suatu kecacatan. Namun, perusahaan harus melakukan AIDS seperti penyakit yang dilindungi di dalam UU. Mereka harus dapat menjaga kerahasiaan catatan kesehatan karyawannya dan tidak mendiskriminasi pengidap AIDS. Selain itu, perusahaan harus menjaga karyawan, termasuk karyawan pengidap AIDS. Lalu yang kedua ada pelecehan seksual. Menurut IIOC,
Pelecehan seksual adalah sesuatu tindakan seksual yang tidak bisa ditoleransi dalam lingkungan kerja. Pengadilan menetapkan dua jenis pelecehan seksual. Yang pertama ada quid pro quo harassment, penawaran kompensasi atau imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai pengganti dari tindakan seksual yang dilakukan. Lalu yang kedua, penciptaan lingkungan kerja yang tidak ramah, merendahkan orang kulit hitam atau rasisme, dan berkomentar sensitif atau cabul sehingga mengganggu karyawan lain dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Lalu yang ketiga ada penghargaan atas dasar keinginan, merupakan suatu prinsip yang semakin dikembangkan oleh peraturan perundangan dan pengadilan. Perusahaan dapat mempertahankan atau memecat karyawannya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Perusahaan tidak boleh mempertahankan atau memecat karyawannya tanpa mengikuti kebijakan atau seenaknya. Bukan hanya perusahaan, karyawan mempunyai hak dan dapat mengakhiri hubungan pekerjaannya sesuai dengan tanpa alasan apapun. Namun dalam kondisi pandemi COVID-19, banyak perusahaan memecat karyawan secara sepihak tanpa memberikan kompensasi. Selanjutnya ada tantangan lingkungan kerja yang terus berubah. Yang pertama ada mengelola keanekaragaman angkatan kerja. Kisaran sikap, nilai-nilai, kepercayaan, dan perilaku para pekerja yang berbeda sesuai dengan jenis kelamin, ras, umur, etnis, kemampuan fisik, dan karakteristik relevan lainnya. Dahulu, organisasi cenderung berusaha menyeragamkan angkatan kerja mereka, berusaha menjadi setiap orang yang berpikir dan berperilaku sama. Tetapi, hal tersebut menghasilkan usaha-usaha tindakan afirmatif. Seiring berjalannya waktu, organisasi menyadari bahwa mereka tidak perlu menyeragamkan pekerjaan, tetapi harus mengakui kepribadian setiap orang. Setiap pekerja memiliki keunggulan sendiri, maka dari itu perusahaan dapat mengembangkan pekerja untuk meningkatkan kualitasnya. Lalu yang kedua, mengelola pekerja berilmu. Pekerja berilmu adalah pekerja yang bernilai karena pengetahuan yang dimiliki. Pekerja berilmu biasanya bekerja di perusahaan teknologi tinggi dan dalam beberapa ilmu abstrak. Mereka senang bekerja mandiri dan cenderung memihak pada profesi mereka daripada organisasinya. Bahkan profesi mereka dapat menentukan kinerja yang diakui oleh anggota lain. Lalu yang ketiga ada pekerja paruh waktu. Pekerja paruh waktu adalah karyawan yang dipekerjakan secara tidak penuh untuk menambah angkatan kerja permanen suatu organisasi. Pekerja paruh waktu meliputi karyawan kontemporer, kerja on-call, dan kontraktor independen. Para manajer SDM harus dapat mengelola karyawan paruh waktu dengan efektif dan efisien. Dengan beberapa cara, diantaranya perencanaan dengan cermat, memahami keunggulan dan kelemahan pekerja paruh waktu, serta menyadari manfaat untuk organisasinya, cermat menilai biaya yang dikeluarkan selama penggunaan pekerja paruh waktu, memahami strategi yang dibuat dan memutuskan cara yang tepat untuk mengelola pekerja paruh waktu tersebut. Selanjutnya ada undang-undang terkait. Yang pertama ada bab 3 pasal 5 yang berbunyi setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dalam artian, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Lalu undang-undang yang kedua pada bab 3
Pasal 6 yang berbunyi setiap pekerja atau guru berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Dalam artian, pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, atau aliran politiknya. Selanjutnya ada pengembangan tenaga kerja. Setelah merekrut tenaga kerja, perusahaan harus mengenalkan karyawan baru terhadap tugas dan tanggung jawab mereka. Setelah itu, perusahaan harus membantu karyawan dalam mengembangkan kemampuan mereka untuk perkembangan perusahaan tersebut. Nah, cara yang akan dilakukan adalah dengan pelatihan. Definisi pelatihan itu sendiri merupakan kegiatan melatih suatu pekerjaan kepada tenaga kerja untuk mempersiapkan peserta latihan untuk mengambil jalur tindakan yang diterapkan suatu perusahaan dan membantu tenaga kerja untuk mengembangkan kemampuan dan prestasi mereka dalam bidang yang dilatih. Terdapat 3 jenis pelatihan dalam tenaga kerja, yaitu yang pertama pelatihan saat bekerja. Pelatihan saat bekerja ini pelatihan yang terjadi ketika pekerja sedang bekerja dan sifatnya informal. Yang kedua adalah pelatihan di luar tempat kerja. Pelatihan di luar tempat kerja ini pelatihan yang dilakukan di lokasi tertentu yang jauh dari tempat kerja. Pelatihan ini memberikan lingkungan yang kondusif dan memungkinkan studi berfokus tanpa interupsi. Yang ketiga ada pelatihan simulasi. Pelatihan dengan adanya lingkungan kerja buatan untuk tempat pelatihannya yang nyata dan lokasinya berjauhan dari tempat kerja. Selanjutnya ada penilaian kinerja. Perusahaan harus selalu melakukan evaluasi kepada kinerja karyawan untuk menentukan keefektifan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, proses penilaian dilakukan ketika seseorang manajer menetapkan standar kinerja bagi seorang karyawan. Setelah itu, manajer membandingkan perbandingan yang berasal dari beberapa indikator untuk penilaian tertulis. Perbandingan ini dilakukan untuk membuat keputusan tentang kenaikan, promosi, penurunan jabatan, serta pemecatan. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kompensasi dan tunjangan. Untuk kompensasi itu adalah bentuk penghargaan dari sebuah perusahaan atas performa karyawan. Jadi kompensasi bisa disamadengankan dengan komisi. Untuk jenis kompensasi, ada kompensasi tidak langsung dan kompensasi pelengkap. Di dalam kompensasi tidak langsung ada jaminan asuransi, jaminan keamanan pegawai, jaminan cuti, jaminan kafetaria. Dan untuk kompensasi pelengkap ada kompensasi finansial berupa kompensasi langsung dan tidak langsung, dan yang kedua kompensasi secara non-finansial. Hubungan kompensasi dengan kinerja karyawan. Hubungan kompensasi dengan kinerja karyawan sangat berkaitan. Karena kompensasi ini sebagai bentuk balas jasa atas capaian kerja dan sikap setia. Menjadi acuan dan motivasi bagi karyawan untuk terus berprestasi. Jadi motivasi bisa timbul karena adanya kinerja yang saling berkaitan dengan MSDM yang dilakukan adil dan menyesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Gambaran secara langsung, kompensasi tidak langsung itu hal yang tidak berkaitan dengan capaian kinerja, dan kompensasi pelengkap tadi adalah kompensasi tingkah laku, ketentuan aliansi,
karyawan persaingan pada organisasi yang dipengaruhi oleh kompensasi pelengkap. Kemudian untuk tunjangan. Apa sih tunjangan? Tunjangan merupakan wujud tanggung jawab atau penghormatan perusahaan dari perusahaan kepada karyawan atas kinerja yang sudah diberikan. Melalui tunjangan dapat meningkatkan motivasi, karena karyawan termasuk ke dalam aset perusahaan, penting untuk memperhatikan hal-hal seperti ini. Hubungan tunjangan karyawan dengan motivasi kerja. Karyawan merasa perusahaan memberikan pelayanan dan tanggung jawab secara sosial atas keberadaan tenaga kerjanya. Kemudian untuk hubungan tunjangan karyawan dengan kinerja karyawan, artinya kinerja tanpa tunjangan aktivitas dapat terhambat. Itu kenapa pentingnya kompensasi dan tunjangan bagi sebuah perusahaan untuk karyawannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.